Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Kurang kompak. Siapa kita? Siapa kita? Tepuk tangan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Pada pagi yang cerah ini di ruang pesantren Khairul Falah, kalian berkumpul di satu tempat dalam acara sosialisasi pembulian atau sosialisasi bullying. Tolong tenang dulu ya. dan sama-sama kita hormati para segenap dewan guru yang ikut mendampingi. Jadi mati kita satu. Yang kita hormati tamu kita dari SMA Negeri 4 Betulan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini Kak Emil dan rekan-rekan, semoga selalu sukses di dalam berbagi ilmunya kepada adik-adik kelasnya, dan juga yang kami banggakan para siswa-siswi peserta didik, murid-murid MI Khairul Falah kelas 3, kelas 4 dan kelas 5. Alhamdulillah, di tengah-tengah KBM kita sempatkan ya kumpul sambil menyaksikan hal-hal yang nanti kalian bisa lihat yang disiapkan oleh kakak-kakak kalian, yaitu mengenai tentang bullying yang semuanya sudah hampir berapa persen sekolah-sekolah itu mensosialisasikan. Dan ini Khairul Falah yang kedua kalinya dalam acara sosialisasi bullying. Yang pertama, kalau masalah waktu itu sosialisasi dilaksanakan oleh yaitu dari Kapolsek ataupun Kapolres Kota Bekasi, dan juga mengenai kenakalan-kenakalan remaja. Dan ini yang kedua dilaksanakan oleh kakak-kakak kalian dari SMA 4 Negeri Bebelan. Semoga nanti kalian bisa simak benar-benar dalam waktu yang sangat terbatas. Kalau nggak salah kurang lebih 1 jam sampai jam istirahat. Sampai jam istirahat. Jadi jam kedua kalian, jam kedua kalian belajarnya sambil menyaksikan layar yang telah disiapkan. Tujuan ini adalah untuk menghilangkan di sekolah kita adanya pembulian, bahwa kita semuanya sama, nggak boleh saling merendahkan, saling menghina, saling menjatuhkan, harus saling berbuat baik satu sama lain. Acara ini saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan catatannya, nanti oleh guru kelasnya kalian akan ditanya, dikumpulkan catatan-catatan yang terpenting di dalam informasi-informasi atau ilmu di dalam kaitan hal yang sangat kita hindari. Untuk itu saya ucapkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dibuka dengan semangat dan terus mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Madrasah Khairul Falah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diana. Halo semuanya. Ingat gak nama-namanya? Coba aku tanya lagi, aku siapa namanya? Kalau yang ini namanya siapa? Kalau yang ini namanya siapa? Ini namanya Kartika. Siapa?
Sebelum mulai lagi, di sini kakak minta tolong ya semua adik-adik untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Ayo untuk semuanya berdiri. Ayo semua ya. Caranya. Sebagai kajian telah, selalu siswa-siswa memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, Ya elah, bukan doang. cara Nabi terhadap orang berubah menjadi kesalahan. Pensilnya bagus tuh. Tahu dong. Maaf, pensilnya mau aku pakai. Ya, singin aja pensilnya. Mana tadi aku tidak punya lagi. Sebenarnya liburan antara Nabi dan Ari. Nah, gitu dong dari tadi. Hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dirundung oleh Nabi. Dan dia merasa jika ini kuat mengganggu Ari setiap bulan sebentar. Mendorong memasalahkan Ari. Minum air hingga
Apa yang kamu lakukan kepada Ali sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren bagimu. Malahan teman-teman sekelasmu menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, tak ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan lebih buruk dari itu, kamu tidak akan memiliki kebersamaan dengan mereka. Aku minta maaf guru. Bukan ke ibu dong, minta maaflah ke Ari. Oh iya, Ari itu Ari, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Syukurlah Ari sudah memaafkan Babi. Nah sekarang, Babi ikut ibu ke ruang guru ya. Iya bu. Nah tadi udah pada nonton kan? Udah. Itu di dalam video itu tentang apa sih? Di sini siapa yang masih suka mengejek, membuli temannya? Udah. Nah, mulai hari ini, dengerin, mulai hari ini dan seterusnya nggak ada lagi bully-bully, nggak ada lagi ngejek-ngejek, setuju nggak? Janji nggak? Siapa yang bilang enggak tadi? Ayo. Setuju ya, nggak ada lagi ngejek-ngejek temennya. Setuju nggak? Oh, dikit banget suaranya, setuju nggak? Kalau ada ngejek lagi, itu nanti dikasih tahu ke Pak Wali. Mau nggak? Nanti diomelin, mau nggak? Jadi setuju ya semuanya, nggak ada lagi ya bully-bu. Oke, di sini mari kita masuk ke inti acaranya, yaitu materi anti bullying. Ya, di sini akan dibacakan oleh Katika. Silakan Katika. Halo. Hai. Kalau aku bilang halo, kalian jawabnya hai. Kalau aku bilang hai, kalian jawabnya halo ya. Hai. Hai, halo. Oke. Tadi kan kita udah nonton nih animasi terkait bullying. Nah, ada yang tahu gak sih bullying itu apa sih? Ada yang tahu gak? Ayo, nanti dikasih hadiah. Nah, Siti boleh maju. Samperin ya. Nih, mau dikasih sesuatu. Kasih tepuk tangan buat Bilal dong. Betul ya yang tadi Bilal kasih tahu. Bullying itu dia perundungan. Jadi bullying itu bahasa kerennya. Apa itu bullying? Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku seseorang
dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional. Jadi bullying ini tuh dia tindakan buat menyakitin seseorang, padahal kan gak boleh ya. Nah, dalam bentuk fisik dia itu kayak mukul temen, dorong, lempar temen. Siapa yang suka bercandain temen kalau lagi duduk bangkunya diambil? Ih, gak boleh ya. Iya, karena dia seolah-olah merasa kuat, lebih besar gitu dari yang korbannya ini. Yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan untuk membuat si korbannya ini menderita. Nah, ada jenis-jenis bullying. Yang pertama itu ada verbal ya tadi. Itu bullying verbal, ada tindakan perundungan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata, menyakiti, merendahkan tuh, mengintimidasi seseorang. Misal dia tuh dikasih nama julukan gitu, kayak jelek sini, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Nama orang tua dipanggil juga nggak boleh. Terus fitnah itu nggak boleh. Kritikan yang kejam, penghinaan maupun teror gitu. Lanjut Pak. Terus ada bullying fisik. Bullying fisik adalah perilaku menyerang seseorang dengan menggunakan kekerasan. Seperti tadi ya, memukul, mendorong teman, nampar, ngegaplok temen juga nggak boleh, meludahi, atau bentuk segala kekerasan yang menggunakan fisik. Terus ada cyberbullying. Ada yang baru dengar nggak cyberbullying tuh? Atau ada yang pernah dengar? Cyberbullying apa ya? Udah pada pernah dengar belum? Udah Pak, ini barusan. Cyberbullying atau perundingan di dunia maya, di internet, di handphone, kalian ngata-ngatain gitu. Atau perundingan yang menggunakan digital internet. Cyberbullying juga menggunakan berbagai media digital kayak WA, TikTok, itu ya IG. Terus apa? Di game, kalau lagi main game juga nggak boleh ngatain, ngetik kayak nggak bisa main, cemen, cukup, itu nggak boleh. Pokoknya cyberbullying itu segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan media sosial dengan media elektronik kayak rekaman intimidasi. Dia bisa ngebully terus direkam, terus ada pencemaran nama baik kayak media sosial gitu ya. Jadi udah pada tahu nih bullying itu apa sama jenis-jenis bullying itu kayak gimana aja. Jadi jenis-jenis bullying itu ada 3 ya. Yang pertama ada verbal, bullying verbal. Dia itu ngata-ngatain, ngejek-ngejek pakai mulut. Jadi dia ngatain gitu secara langsung. Nah kalau bullying fisik dia tuh melakukan kekerasan kayak mukul temen, kan sakit kan, jadi nanti di sininya merah-merah, itu nggak boleh. Dendam apalagi. Terus nyubit boleh sih kalau nyubit. Nah itu nggak baik, itu jangan nyubit, tapi jangan nggak boleh juga. Jadi dia tuh nyubitnya gini aja, nyubit gemes enggak.
Tadi dampak bullying itu apa sih? Apa? Trauma. Terus? Ya bener ya. Kalau dari bullying itu biasanya orang yang kena bullying dia tuh merasa takut digituin lagi, takut diejek lagi, punya rasa trauma. Ya, yang dijawab oleh Diwa itu benar ya. Tepuk tangan buat Diwa. Jadi di sini kami akan menyebutkan dampak bullying. Yang pertama ada dampak pada korban, yaitu kesehatan fisik. Korban dapat mengalami cedera fisik akibat bullying, seperti masalah kesehatan dan akibat stres dan gangguan tidur. Nah, dari masalah fisik, korban bisa mengalami kesehatan sakit gitu, kayak lebam-lebam gitu. Iya betul, memar. Yang kedua ada kesehatan mental. Korban dapat mengalami stres, kecemasan, depresi, trauma, dan penurunan rasa percaya diri. Dari tadi yang disebutkan oleh teman kalian yaitu trauma, benar ya? Terus yang ketiga ada hubungan sosial. Korban dapat kesulitan membangun hubungan dan penurunan kualitas hidup. Biasanya korban akan mengalami kayak menyendiri gitu. Dia introvert bahasa gaulnya. Nah, berikut ada dampak pada pelaku. Yang pertama ada gangguan emosi. Pelaku akan sulit mengontrol emosi, beresiko menjadi pencegahan dan perilaku agresif. Nah, di sini pelaku akan merasa kayak, gue keren nih, kayak ngerundung orang. Kayak gitu gak? Iya. Nah, pelaku juga akan lebih mudah marah gitu, kayak tinggal tiba senggol dikit dia marah gitu, langsung ngebully. Nah, yang kedua ada hubungan sosial. Pelaku akan sulit membangun hubungan yang sehat, beresiko menjadi pelaku kekerasan di dalam lingkungan sosial. Nah, pelaku akan dijauhin gitu sama, misalkan kalau di lingkungan sekolah, kalau yang ngebully pasti akan dijauhin atau malah ditemenin. Iya. Atau malah gabung gitu, ikut circle ngebully. Gak boleh ya. Nah, lanjut Kak. Yang ketiga ada dampak pada lingkungan. Yang pertama ada rusaknya lingkungan belajar. Bullying menciptakan lingkungan yang tidak aman dan nyaman untuk belajar. Nah, di sini pasti akan merasa takut gak sih kalau di kelas ada tukang ngebully? Takut gak? Enggak. Kenapa enggak terganggu? Padahal kan itu perbuatan yang gak baik. Kan itu membuat suasana kelas itu jadi gak nyaman, jadi apa ya? Jadi gak konsentrasi gitu belajarnya. Iya enggak? Jadi terganggu ya kalau ada orang yang berisik, yang membuli, terganggu kan? Belajarnya terganggu kan? Nah, kedua, berkurangnya rasa aman. Lingkungan yang penuh bullying menciptakan rasa tidak aman dan khawatir. Nah, jadi kita pasti akan merasa khawatir jika kita, misalkan kita melakukan kesalahan ke orang yang suka ngebully. Pasti kan nanti jadinya diri kita kan yang dibully.
lanjut. Nah, berikut ada penyebab terjadinya bullying yang akan disampaikan oleh Kak Emil. Oke, makasih ya Kak Ayu udah kasih tahu tuh tadi dampak-dampak pada bullying. Kemudian ada penyebabnya nih terjadinya bullying. Ada tahu nggak siapa yang tahu kenapa bullying itu bisa terjadi? Ada yang tahu nggak? Kenapa nih teman-teman kalian suka dorong? Itu biasanya karena apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, yang tahu angkat tangan. Ayo, siapa ini maju yang berani duluan? Cepetan. Maju. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nama kamu siapa? Kelas berapa? Oke, tadi penyebab terjadinya bullying, Indo jawab apa sih? Bener ya, biasanya tuh orang yang sering gampang marah, dia tuh orang yang gampang sensitif. Benar tadi kata Bayu, disenggol aja dia senggol balik. Gitu. Terus apa tadi lagi? Merasa keren. Iya, dia merasa berkuasa. Padahal kan sekali lagi ya, Abah bilang semuanya itu secara saling tolong menolong, tidak ada yang kuasa-kuasaan. Setuju nggak? Oke, tadi yang jawab oleh Kenjo benar ya. Tepuk tangan lagi buat Kenjo. Oke, sini bacain ya. Yang pertama nih penyebab terjadinya bullying. Pertama, ada faktor pribadi pelaku, adanya rasa tidak aman atau rendah diri, di mana pelaku merasa tidak berdaya dan akan menindas orang lain untuk merasa lebih kuat. Kurangnya empati, pelaku tidak mampu memahami atau peduli terhadap perasaan orang lain, serta pengaruh trauma atau kekerasan yang pernah dialaminya, di mana anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan dan bisa meniru pelaku tersebut. Nah, dari yang pertama ini, kadang tuh pelaku yang suka membuli biasanya dia yang pernah jadi bully. Jadi dia punya rasa balas dendam nih. Dulu gue digituin, gue juga pengen gituin orang lain. Jadi merasa pengen semua orang lain tuh ngerasain, padahal itu nggak boleh ya, nggak boleh kan? Ya, terus yang kedua itu ada faktor lingkungan sosial. Adanya tekanan dari teman sebaya seperti ingin diterima dalam kelompok bisa mendorong seseorang untuk membuli, ataupun adanya budaya yang kompetitif atau toksik seperti lingkungan yang mendewakan kekuatan atau popularitas bisa memicu bullying. Nah, biasanya nih yang suka nyari-nyari teman biasanya dia rela. Ada temennya gini, lu kalau mau jadi teman kamu anuin dia dulu nih, anuin si A. Misalkan Albi temenan sama Al, ntar Al bilang, Albi kamu anuin si B nih. Biasanya itu kalau jadi teman tuh kayak gitu, diancam-ancaman dulu. Padahal nggak boleh ya kayak gitu ya, ancam-ancaman tuh nggak boleh. Lanjutkan. Nah, yang ketiga ini kurangnya pengawasan di sekolah, rumah atau dunia maya. Adanya kurang pengawasan dari orang yang dewasa bisa memberi ruang untuk perilaku bully yang berkembang. Yang keempat, adanya pengaruh media dan internet seperti konten kekerasan atau cyberbullying di media sosial bisa menjadi contoh buruk atau sarana untuk melakukan aksi bullying. Makanya nih kalian yang udah megang handphone, gunakan handphone dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa sih nggak usah pakai handphone, karena handphone itu kalau kalian kecanduan itu tuh bisa berabe kemana-mana. Bisa di dalam handphone itu bisa ada kata-kata yang jelek, akhirnya kalian ikutin. Bisa kecanduan main handphone, main game, ya kan? Tapi sini ada yang sering main game kalau udah pulang dari rumah, pulang dari sekolah, ya kan? Ya. Terus yang terakhir adanya diskriminasi atau perbedaan, seperti terjadi perbedaan ras, agama atau kondisi fisik maupun mental, sehingga seseorang bisa menjadi alasan seseorang dibully. Nah, jadi ada 5 penyebab terjadinya bullying. Udah ada yang kalian catat belum poin pentingnya?
Ayo, siapa yang mau jawab? Gampang loh. Angkat tangan, ayo. Siapa? Ayo, maju. Ayo, siapa yang tahu? Ayo berdua sini, ayo jelasin. Nama kamu siapa? Oh. Mas. Mohon berhenti. Apa nih jawabannya? Cara mengatasi bullying? Betul, tepuk tangan dulu untuk A. Jangan pernah takut deh, bener. Tepuk tangan ya. Jadi cara mengatasi bullying yang pertama itu kalian harus berani bicara. Jangan pernah takut untuk melapor kepada guru, orang tua ataupun orang dewasa yang bisa membantu. Yang kedua, jangan membalas dengan kekerasan. Lebih baik tetap tenang dan menjauh dari pelaku bullying. Yang ketiga, kalian cari dukungan. Teman-teman yang baik, teman-teman yang sayang sama kalian. Karena dengan teman yang baik kita bisa merasa lebih kuat. Dan yang kelima, yang keempat dulu ya. Keempat, tetap percaya diri. Jangan biarkan kata-kata negatif membuat kita merasa rendah diri. Cara percaya diri itu kita harus berani. Kalau dibully, tetap kita harus lebih kuat gitu ya. Yang kelima, kalau bullying terus terjadi, catat kejadian atau simpan buktinya untuk dilaporkan ke guru kalian ya. Selanjutnya ada dijelasin sama Calvin pencegahan bullying. Ya, di sini ada pencegahan. Ada yang tahu ya cara pencegahan bully? Ayo yang tahu bisa maju. Mencegah bully. Kalau habis kelas berapa? Kelas 4. Kelas berapa? Bagaimana sih cara mencegah bullying? Apa? Main media sosial. Oh, itu bagus ya. Yang tadi kita kasih tahu juga tuh udah sama kayak cara mengatasinya. Buat bisa manajemen waktu. Jangan terus-terusan main media sosial. Betul nih. Tepuk tangan buat siapa kamu? Tepuk tangan buat Rizky. Kamu namanya siapa? Ya, jawabannya apa?
Kenapa? Melaporkan kepada guru. Benar gak melaporkan kepada guru? Benar gak? Benar ya yang tadi Kak Heni kasih tahu. Itu sama ya. Harus ada yang berani speak up, ngomong ke guru. Oke. Tepuk tangan buat Nisa ya namanya. Tepuk tangan dong. Oke Kak. Oke. Di sini ada pertama edukasi, mengadakan kegiatan sosialisasi atau seminar tentang bullying. Oh ya, itu seperti kita yang ada di sini untuk mengadakan kegiatan sosialisasi tentang pencegahan bullying. Terus yang kedua, pendidikan, mengintegrasikan materi tentang bullying untuk pengajaran. Yang ketiga, penyuluhan orang tua, penyelenggara, serta meningkatkan pemahaman tentang bullying. Makasih ya Kak Alvin. Ini ada 3 dari pencegahan bullying. Kita udah selesai di pematerian tentang bullying. Jadi kakak mau nanya, coba angkat bukunya yang udah nyatet. Coba. Ada yang tidak? Tepuk tangan buat kalian sendiri. Tepuk tangan. Hebatnya pada nyatet ya. Pada pinter, pada nyatet, pada rajin. Oke, di sini ada yang ketinggalan nggak? Ada yang ketinggalan nggak? Ketinggalan nyatet ya? Ketinggalan nyatet. Yang mana? Semuanya atau apa? Semuanya. Kenapa bisa ketinggalan? Kenapa? Kecepatan. Kenapa? Pulpen. Wah, ini ada pulpen nggak? Ini. Aduh, aku pinjemin. Kenapa? 10. Minta 10. Ada nggak? Udah ada. Ayo siapa yang nggak punya pulpen penghapus ini? Biar bisa nulis. Pensil. Oke ya. Oke, di sini siapa yang kurang paham? Angkat tangan. Yang berani berbicara itu baik, bagus itu. Ayo. Nah, di sini kakak ini mau nyatat ulang dulu aja ya, diulang lagi aja, ambil poin pentingnya ya. Oke, kita dari ulang, kakak kasih waktu buat kalian bisa nyatat yang poin pentingnya ya. Oke, kakak kasih waktu nih, berapa menit sih kak? 5 menit, oke? Sampai 9.30. Ayo yang belum selesai. Yang ini udah belum? Kalau iya. Oh iya, iya. Nama kamu siapa sih? Nama kamu siapa? Ada yang tahu nggak nama dia siapa? Kelas berapa? Kayaknya kalian ada catatan lah ya, kalau yang ketinggalan bisa dilihat sama temennya ya. Jenis bullying ada 3. Verbal itu dia ngatain, ngejek, itu aja ya tulisnya. Udah. Lanjut lagi. Verbal menyakiti, mengatai gitu ya.
Udah. Cyberbullying. Yang menggunakan Media sosial media atau internet. Udah. Bener enggak? Cyberbullying dia perundungan menggunakan teknologi gitu aja. Perundungan menggunakan teknologi. Udah ya. Bendera, pemukul. Iya, melempar tuh. Ini melempar kuat banget. yang bisa lempar temennya buat dia. Yang bisa lempar temennya jangan ya, jangan ya Dea ya. Udah ya, dampak bullying ya sekarang. Nih dampak buat korbannya itu dia terganggu kesehatan fisiknya. Tulis terganggu kesehatan fisik. Yang pertama terganggu kesehatan fisik. Yang pertama terganggu kesehatan fisik. Udah? Koma kesehatan mental. Udah? Oke. Iya. Ditemuin kok iya ya. Koma. Lingkungan sosial. Nih, hubungan sosial. Koma hubungan sosial. Udah? Yang koma hubungan sosial belum? Ih, keren. Udah ya? Ya, kesehatan mental. Koma hubungan sosial. Mental. Dan hubungan sosial tulis. Nah ya, yang belum lihat si temannya aja, lihat ke teman sebelahnya. Dampak ke pelaku itu gangguan emosional, gangguan emosi. Gangguan emosi. Tahu? Apa tadi? Gangguan emosi. Yang kedua juga. Ada hubungan sosial juga. Gangguan sosial. Apa tadi? Hubungan, Gangguan emosi. gangguan emosi dan hubungan sosial. Udah ya. Nah sekarang dampak buat lingkungannya nih. Nah dampak buat lingkungannya itu rusaknya lingkungan belajar. Rusaknya lingkungan belajar. Udah. Rusaknya lingkungan belajar. Rusaknya lingkungan belajar. Udah ya? Nah, oke. Dah, penyebabnya sekarang.
Yang pertama ada faktor pribadi penyebabnya. Udah? Udah? Udah belum? Itu dia belum tuh. Faktor pribadi. Udah ya? Faktor lingkungan sosial. Nah, udah yang penyebabnya kalian catat 2 aja ya, langsung. Nah, cara mengatasi sekarang. Cara mengatasinya itu tulis aja berani bicara. Apa? Berani bicara. Yang kedua, jangan membalas. Jangan membalas. Udah ya. Yang ketiga, cari dukungan teman. Cari dukungan teman. Udah ya. Yang terakhir itu simpan bukti dan laporkan. Ya. Dah. Lanjut ke pencegahan ya. Yang pertama ada edukasi. Pencegahannya ada edukasi. Yang kedua ada pendidikan. Pencegahan yang pertama edukasi, kedua pendidikan. Udah? Yang ketiga penyuluhan orang tua. Oke, ini ya. 2 pendidikan. 3 dengar ini. Nih, penyuluhan orang tua. Yang 3. Udah. Nah, berarti udah clear ya nyatetnya. Nah. Upload. Buat yang mau nanya, siapa yang mau nanya tentang tadi materinya, Buli? Ayo, mau nanya, nanti kita jawab. Angkat tangan maju depan. Ayo. Ada nggak yang mau bertanya? Mau kalian yang tanya atau aku yang tanya? Ayo tanya sini. Sini maju ayo. Harus ada yang tanya, nanti baru kita bubarin. Harus ada yang tanya. Ayo kenal. Yang mau menanyakan.
Oke, yang pertama konsentrasi. Yang pertama dengerin. Menurut kalian, kenapa seseorang bisa membuli orang lain? Menurut kalian, kenapa seseorang bisa membuli orang lain? Maju. Ada yang belum nggak? Sini maju. Nanti di pertanyaan kedua ya, sabar. Bagus, yang benar, bagus. Iya, kesinian, kamu kesinian. Sekarang kalian perkenalan diri dulu ya. Kamu namanya siapa sih? Agak. 4A. Rizky. Oke, ini perkenalan diri dulu ya. Kamu namanya siapa? Siapa? Kelas berapa? Oke, Arga. Arga, jawabannya apa? Merasa keren. Kenapa? Oke, bener. Tepuk tangan buat Arga. Kamu namanya siapa? Rizky. Kelas berapa? Jawabannya apa? Kesal. Karena kesal, betul nggak jawaban Rizky? Karena emosi ya? Oke, tepuk tangan buat Rizky. Oke, ini kayaknya bisa ya? Sama
Apa jawabannya? Lapor kepada kepala sekolah. Wih, bertepuk tangan. Kamu namanya siapa? Wih, melapor kepada orang dewasa. Tepuk tangan buat ibu. Kamu namanya siapa? Jawabannya apa? Mengadukan kepada orang tua, betul nggak? Tepuk tangan. Kamu kenapa ngomong bisa? Siapa yang ngajakin berantem coba? Arsyad yang mana coba? Arsyad yang mana? Arsyad yang mana orangnya? Ya, ya. Coba sini Arsyad, ini Arsyad. Mana Arsyad? Saya nggak boleh kayak gitu. Sini. Bagus dia bisa memberitahu, kan nggak boleh lagi tadi bully, nggak boleh lagi kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kan tadi Kakak Eka bilang nggak boleh kayak gitu. Kamu namanya Hasyan. Namanya siapa? Kenapa kamu bisa berantem? Kenapa coba? Ngejek-ngejek kenapa? Diam, diam ya, diam nih. Kenapa? Apa nyebelin kata Inara? Nyebelin nggak? Ngejek apa? Oke, mama katanya mau
Jangan ada